小子，就凭你！一剑。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan The Great Rule, tepatnya untuklah episode terbaru. Kalau dihitung-hitung dengan season pertamanya, berarti ini sudah sampai di episode 58. Dan untuk episode kali ini, kita akan melihat Muchen berhasil untuklah menerobos dan datang untuklah membantu Loli menghadapi Xuexi yang berada di level Tongten fase menengah. Dia juga adalah perwakilan dari Akademi Taiding. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Muchen sedanglah diberikan teknik puncak pencerahan spiritualnya yang disebut 3 bunga berkumpul di puncak. Dia meminta untuklah fokus dalam berkultivasi. Tetapi secara tiba-tiba, Tuan Biming merasakan hawa darah di langit akademinya. Ketika dia periksa, ternyata ya itu berasal dari Xuexi yang masih ngedumel karena dia tidak menyangka pewaris satu-satunya dari klan Lawson ternyata berada di Akademi Becang. Jadi inilah kesempatan dia untuklah menghancurkannya. Dan dia lupa memperkenalkan diri kalau dirinya adalah Xuexi dari klan Xuexen sebagai musuh bebuyutan dari klan Lawson. Ya, intinya mereka berdua sama-sama dari keluarga kerajaan, guys. Dan jika dia berhasil untuklah menghabisi Loli, maka dia akanlah semakin dikenal. Di dalam pertarungan tersebut, Xuexi terus-terusan meremehkannya karena dia tahu Loli belumlah menerima warisan dari klannya, sedangkan dia sudahlah pernah menerima warisan dari klannya sendiri. Jadi, jika dinilai dalam pertarungan, Loli bukan lagi tandingannya. Tidak sampai di situ, Xuexi juga menyinggung penyakit dari kakeknya Loli yang sampai saat ini belum kunjunglah sembuh. Dia pun bertanya dengan cara menyinggung, akankah kakeknya ini bertahan selama 2 tahun ke depan? Wadah. Dan juga janganlah mengira kalau klan wilayah api abadi akanlah terus-terus melindunginya. Karena ya mereka semua tahu kalau klan Lawson ini memiliki hubungan erat dengan wilayah api abadi yang dimiliki oleh Kaisar Xiaoyan. Dan di mata Xuexi, kalau untuk klan Lo ini sebenarnya tidaklah begitu kuat. Mereka hanyalah mendapati perlindungan dari klan abadi, maka dari itu beberapa klan kerajaan sama sekali tidaklah berani untuklah menyentuhnya. Sebab sekalinya menyentuh, pasti wilayah api abadi akanlah turun tangan. Sementara untuk Muchen, dia tidak sengaja memasuki ruangan manik putih milik dari Tuan Naga Putih, guys. Yang sungguh berterima kasih kepada Muchen karena akhirnya dia berhasil untuklah membuka segel ini. Lalu dia pun memberikan pencerahan kepada Muchen dan diminta untuklah melihat dengan teliti. Ternyata yang diperlihatkan oleh naga putih level Jizun ini adalah sebuah kejadian yang begitu tragis. Namun Muchen berhasil untuklah mengendalikan emosinya. Sang naga putih langsunglah memujinya dan memantaskan Muchen kalau pilar iblis Dasumi bisalah berada di dalam tubuhnya. Di sini Muchen sudah tahu kalau hatinya ini sedanglah diuji. Dan Tuan Naga Putih memberitahunya kejadian yang baru saja dia lihat adalah kampung halamannya yang telah dihancurkan oleh klan jahat dari luar. Mendengar ini, Muchen penasaran apakah untuk Tuan Naga Putih juga berasal dari luar. Tetapi ya, sama Tuan Naga Putih tidaklah dibalas. Dia hanya memperingati
kalau Manik telah dilepaskan, mampu untuklah menangkal kejahatan. Dan hal yang lebih langkanya, kalau Muzhen memiliki hati yang begitu baik, serta memiliki ambisi yang sama dengan dirinya, maka untuk hari ini, dia akanlah memberikan kesempatan, yaitu membuka semua ruangan dari Manik ini. Karena ruangan Manik begitu luas, semakin dia membukanya dengan luas, maka sebuah peluang juga akanlah dia dapati. Pada intinya, semua ini tergantung kepada Muzhen. Selagi Muzhen mengulik ruangan Manik, Loli sudahlah mulai kewalahan karena dari awal memang sudah tidak mungkin bisa untuklah menghadapinya. Dan terlihatlah kekuatan dari Xuexi ini sangatlah mirip dengan kejadian tragis yang diperlihatkan oleh Naga Putih kepada Muzhen, guys. Dan sudah pasti kalau klan Xuexi ini memiliki sangkut paut dengan klan jahat dari luar. Untuk Tuan Beiming merasakan aura yang begitu sangatlah besar keluar dari tubuhnya Muzhen. Dia mengakui kalau Muzhen adalah pemuda yang begitu sangatlah hebat. Untuk Muzhen sendiri, dia sungguh berterima kasih kepada Tuan Naga Putih karena telah diberikan kesempatan yang begitu besar. Namun, Muzhen tahu jika dia melakukan ini, maka ya Tuan Naga Putih akanlah menghilang selama-lamanya. Dan dia meminta kepada Muzhen tidak perlu khawatir. Dari awal saja, dia ini hanyalah sebuah kekuatan spiritual yang sudah tidak lama tidak berguna. Dirinya ini hanyalah secercah pikiran yang tersisa. Dan Muzhen tetaplah tidak mau, karena ini juga akanlah menghancurkan jiwa dari sang naga putih. Maka dari itulah, Muzhen akanlah menyerap energi spiritual secukupnya saja, agarlah sisa-sisa jiwa dari sang naga putih tidak mengalami kerusakan, guys. Mendengar kebaikan dari Muzhen, dia pun akhirnya memberikan satu kesempatan lagi, yaitu ilmu pilar naga, yang dimana ini akanlah membantu untuklah melindungi dirinya dalam perjalanan berlatih. Dan Muzhen kembali berterima kasih. Hal inilah yang membuat sang naga putih teringat dengan masa lalunya, kalau Muzhen sangatlah mirip dengan seseorang yang dia temui di masa kuno. Dan dia bertanya, apakah Muzhen pernah mendengar tentang klan Wu? Sontak ya, Muzhen tahu apa yang dimaksudnya, yaitu Kaisar Lindong dari klan Wu. Sang naga putih membenarkannya. Kemampuan dari Lindong sangatlah menakutkan. Hanya dengan sentilan jari saja, satu planet bisalah hancur dengannya, guys. Meskipun pertama kali dia masuk ke dalam dunia ini, dia mengulang dari awal. Namun ya, dengan ketulusannya, ambisi serta tekadnya, dia berhasil menjadi orang paling tertinggi saat ini. Ya, bisa dikatakan dia setara dengan Xiaoyan ya. Dan inilah debut pertama dari Lindong yang diperlihatkan kalau dia sedanglah menghadapi dewa yang berasal dari dunia luar. Hanya dengan sentilan jari saja, batu melesat dengan begitu cepat dan menghancurkan planet yang berada di depannya serta dewa tersebut. Ya, sebut saja seperti itu. Alasan Tuan Naga Putih menceritakan ini semua karena Muzhen dan Lindong memiliki kesamaan. Sama-sama berasal dari bawah dan memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk Muzhen kembali bertanya, apakah dalam masa hidupnya sang naga putih memiliki sebuah penyesalan? Sebab ya, dia ini benar-benar menceritakan sosok dari Lindong. Jika memang dia membutuhkan sesuatu, maka katakan saja. Mungkin ya, dia bisa untuklah membantunya. Ternyata, harapan dari Tuan Naga Putih, jika suatu hari nanti Muzhen bisalah seperti klan Wu, yaitu mencapai puncak, maka harapan terbesarnya, Muzhen bisa untuklah menginjakan kaki di kampung halamannya dalam mengusir roh jahat dan mengembalikan atau membangkitkan kampung halamannya kembali. Mendengar ini, Muzhen hanya menghela napas, sebab ya ini sebuah tugas yang begitu berat, karena lawannya adalah klan yang berasal dari dunia luar. Untuk sang naga putih, memintanya tidak perlu dipikirkan, karena sebetulnya ini bukanlah tanggung jawab dari Muzhen.
Dia hanyalah berharap jika nantinya Muchen menjadi kuat, itu harapan terbesarnya, namun tidak memaksakannya. Siapa sangka Muchen menyanggupinya. Namun untuk saat ini, dia dengan klan Wu sungguh memiliki perbedaan yang sangatlah jauh. Namun, di suatu hari nanti, dia pasti akanlah mengejar langkah dari klan Wu. Bahkan, dia yakin dirinya bisa untuklah melampauinya. Oh jelas. Dan jika saat waktu itu tiba, maka dia akanlah datang ke kampung halamannya, membasmi seluruh roh jahat yang berada di sana. Sehingga Tuan Naga Putih mengucapkan terima kasih. Jika kelak nanti dia benar-benar berhasil, maka ya dia akan memberikan sebuah kesempatan yang besar lagi. Dan inilah saatnya Tuan Naga Putih meninggalkan ruangan Manik. Lebih tepatnya, inilah waktunya dia untuklah pergi. Kembali kepada Loli yang kini telah terjebak di formasinya Xuexi. Mereka berdua bermain petak umpet. Di dalam formasi tersebut ya, Loli terus-terusan melihat ilusi yang sungguhlah tidak dia sukai. Karena yang diperlihatkan adalah rakyat dari klan Lawson yang telah dibantai oleh klan Xuexi. Dan semua kejadian ini adalah ulah dari Loli yang melepas tanggung jawabnya dan malah memasuki Akademi Beijang. Alhasil, hati dari Loli benar-benar terganggu guys. Terlihatlah tubuh aslinya sama sekali tidaklah bergerak. Karena ya untuk jiwanya sedanglah terjebak di dalam formasinya Xuexi. Untuk rekan-rekan dari Akademi Beijang, sungguhlah begitu kesal kepada Xuexi yang melakukan tindakan begitu kotor guys. Begitu juga dengan Tuan Beiming, sungguhlah begitu khawatir. Terlebih untuk Muchen masihlah belum selesai dalam kultivasinya. Dan dia pun mempertanyakan apakah Muchen benar-benar inginlah membuka 3 kelopak bunga sekaligus. Baru aja dibilang 3 bunga langsunglah terlihat di dahinya. Untuk Tuan Beiming sungguhlah senang, tetapi dia juga memarahi Muchen jika dia tidak mengakhiri kultivasinya, maka kekasihnya yaitu Loli akanlah berakhir di sana. Namun secara tiba-tiba guntur yang begitu besar mengelilingi wilayah arena. Untuk ketua akademi langsunglah tersenyum karena dia tahu ini adalah ulah dari Muchen. Sedangkan untuk Xuexi, dia masihlah taunting dengan menghina-hina Akademi Beijang yang sama sekali tidaklah pantas untuklah menjadi Akademi 5 besar. Karena ya sudah dimasuki oleh klan Lawson, tetap saja mereka begitu sangatlah lemah. Dan Xuexi langsunglah menyadari ada sosok yang jauh lebih kuat sedanglah memantau dirinya. Dan terlihatlah bayangan naga yang begitu besar beserta dengan seseorang pria guys. Yang tak lain itu adalah Muchen. Ya untuk siluetnya itu emang Muchen guys. Dan kita bersambung. Untuk di episode kali ini ya, pertarungan Loli dengan Xuexi tidaklah diperlihatkan dengan begitu jelas. Namun ya, untuk perbandingan kekuatannya sudah terlihat dengan jelas kalau Loli memang bukanlah tandingannya. Alasannya, Loli belumlah menerima warisan dari klannya sendiri. Sedangkan Xuexi memang sudahlah berhasil untuk menerima warisannya. Namun ya, Mimin tetaplah memegang Xuexi jika kondisinya Loli juga telah mendapati warisan tersebut. Karena untuk Xuexi ini ada sangkut pautnya dengan klan jahat luar yang telah menghancurkan kampung halaman dari Naga Putih Jizun. Jadi ya bisa dikatakan Xuexi yang berasal dari klan Xuexi ini adalah salah satu entitas yang akanlah menjadi pendorong dari alur cerita guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah di video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.